Herman adalah seorang yang memiliki usaha rendang. Warung Herman selalu ramai setiap hari, pelanggan datang berbondong-bondong. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan duduk dulu ya. Rendangnya baru mateng nih, dijamin empuk dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Siap-siap ketagihan. Nah, ini dia pesanan Bapak. Rendangnya spesial, bumbunya makin meresap karena sudah dimasak lama semalaman. Silahkan dicoba ya. Wah, luar biasa, dagingnya lembut banget. Bumbunya nempel sampai ke serat-serat dagingnya. Ini mah lebih enak dari rendang yang biasanya makan di kota. Pak Herman, resepnya ini rahasia keluarga ya? Kalau soal resep adalah sedikit rahasia dapur, Bu. Tapi yang paling penting kita masaknya pakai hati, itu kuncinya. Bener banget, saya sudah langganan bertahun-tahun di sini dan rasa rendangnya itu selalu konsisten. Di warung-warung kecil tapi kualitasnya kelas restoran bintang 5 loh. Pak Herman, saya dengar dari orang-orang kalau rendang di sini makin laris manis. Saya penasaran banget, bisa pesan 1 porsi sekarang. Saya belum pernah cobain langsung. Wah, baru pertama kali kesini ya? Beruntung banget. Tadi rendang baru mateng, duduk dulu ya. Saya siapkan 1 porsi spesial buat kamu. Astagfirullahaladzim, ini enak banget. Dagingnya benar-benar lembut dan bumbunya berasa sampai ke hati. Kok bisa seenak ini sih, Pak Herman? Rahasianya apa? Rahasia utamanya yaitu kesabaran. Rendang itu nggak bisa buru-buru masaknya, harus pelan-pelan biar bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging. Ditambah bahan-bahan pilihan dan pastinya dimasak dengan penuh cinta. Bener banget, makanya warung ini nggak pernah sepi ya. Nggak cuma soal rasa, tapi pelayanan Pak Herman dan Ibu juga bisa bikin nyaman. Makan di sini rasanya kayak makan di rumah sendiri. Namun ternyata di balik kesuksesan yang didapatkan Herman ternyata memiliki suatu rahasia gelap yang disembunyikan. Kau datang lagi, Herman. Seperti biasa kau mencari restu untuk kelancaran usahamu. Benar Ki, setiap bulan saya itu datang ke sini membawa persembahan. Warung saya itu terus ramai dan saya itu tahu semua itu bukan sekedar kerja keras tapi juga butuh restu dari tempat ini. Kau sudah lama mengikuti ritual ini. Apakah kau masih setia pada aturan yang telah ditetapkan? Saya selalu berusaha Ki, setiap bulan saya datang, saya memberikan sesajen dan tidak pernah sekalipun saya ingkar. Tapi saya ingin tahu apakah ada yang harus saya lakukan lebih dari ini? Warung saya semakin besar, persaingan semakin ketat. Saya tidak ingin kehilangan keberuntungan yang sudah saya dapatkan. Herman, keberuntungan bukan hanya soal usaha dan ritual, tapi juga soal keseimbangan. Kau harus menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata ini. Apakah maksud Ki Jaya? Apakah ada sesuatu yang saya lewatkan selama ini? Sesajen yang kau bawa selama ini memang diterima, tapi ada tanda-tanda bahwa roh-roh pelindung usahamu menginginkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih? Apa yang harus saya berikan, Ki? Tumbal. Mulai sekarang kamu harus memberikan dia tumbal. Ikatan perjanjian antara kamu dan si jin penglaris sudah mulai melemah. Itu karena pesugihan yang kamu lakukan adalah pesugihan warisan dari orang tuamu. Jadi untuk memperkuat tali pesugihan setiap generasi, kamu harus memberikan sesuatu yang berbeda dari generasi ayahmu berikan. Jadi aku itu harus kasih tumbal ya, Ki? Tapi dari mana aku bisa dapat tumbalnya, Ki? Nggak mungkin dong aku harus melakukan pembunuhan. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu cukup meneteskan darah kamu ke atas tungku ini, dan aku akan membacakan mantra agar jin penglarismu itu mencari tumbalnya dengan caranya sendiri. Oh, beneran gampang gitu, Ki? Kalau gampang itu mah ya udahlah, gas aja. Baiklah, mari kita mulai ritualnya. Sebagai bentuk perjanjian dari keturunan ke depan keluarga Parto, dengan tetes darah ini aku menyetujui kamu makhluk yang mengikuti kontrak untuk mencari tumbalmu sendiri. Beberapa hari kemudian setelah ritual itu, korban pesugihan pertama mulai muncul dan itu menjadi perbincangan banyak orang. Herman, saya dengar tadi siang ada pelanggan yang pingsan setelah makan rendang di warungmu. Itu benar ya? Saya juga dengar, Kak. Itu dari beberapa warga. Katanya orang itu tiba-tiba pucat terus jatuh pingsan. Benar nggak sih, Man? Oh, itu cuma kebetulan aja, Pak RT. Mungkin dia itu kecapean atau perutnya lagi nggak enak. Lagian di warung saya itu nggak cuma dia yang makan, yang lain baik-baik aja kok. Tapi katanya sebelum pingsan dia itu ngeluh perutnya melilit dan kepalanya pusing. Gak mungkin kebetulan kalau kejadian itu pas banget setelah makan di warungmu. Saya bukan menuduh, Man. Tapi kalau ada yang sampai tumbang setelah makan di warung kamu, bukannya lebih baik kamu itu cari tahu. Siapa tahu ada bahan yang kurang segar atau mungkin masakanmu perlu dicek lagi. RT, saya jamin masakan saya itu aman. Saya itu masak sendiri. Saya tahu kualitasnya.
Lagian kalau bener ada yang salah, harusnya itu banyak pelanggan yang kena, bukan cuma satu orang. Bisa aja dia itu punya penyakit lain. Kita itu nggak bisa langsung menyalahkan rendang saya dong. Tapi tetap aja aneh man, seumur-umur saya itu makan di warungmu nggak pernah ada kejadian kayak begini. Terus kenapa baru sekarang ada yang sampai pingsan? Gak ada salahnya kalau kamu itu coba cek bahan-bahan yang kamu pakai. Benar kata Jono itu, man. Kita itu semua percaya sama kamu dan warungmu ini. Tapi kalau mulai ada kejadian yang aneh begini, ya wajar kalau orang-orang itu jadi bertanya-tanya. Jangan sampai masalah ini jadi besar dan bikin orang-orang itu takut makan di warung kamu. Saya mengerti maksud kalian, tapi saya tetap yakin ini cuma kebetulan aja. Saya udah jualan bertahun-tahun, Pak RT. Semua bahan-bahan saya itu pilihan yang terbaik. Kalau satu-satu pelanggan bermasalah itu belum tentu karena makanan saya. Kalau ada yang sakit ya itu urusan mereka, bukan salah saya. Namun keanehan mulai muncul. Istri Herman, Sari, mencium bau anyir di dapur saat Herman memasak rendang tengah malam. Ini bukan bau rendang, ada sesuatu yang salah. Bau ini lebih anyir, kayak bau darah. Apa yang Bapak masukkan ke dalam rendang ini ya? Tapi masa iya sih? Paling juga aku cuman kecapean, aku istirahat dulu deh. Udah malam juga. Beberapa bulan kemudian seorang pria yang sering makan di warung Herman ditemukan tewas di rumahnya. Berarti ini beneran dia meninggal. Saya masih lihat dia itu kemarin sore loh sehat-sehat aja, malah sempat beli rendang di warung Herman. Kok bisa tiba-tiba begini ya? Iya John, tapi apa keluarganya menemukan dia itu sudah tidak bernyawa? Katanya semalam dia itu ngidu sakit perut parah terus nggak bangun-bangun lagi. Pak RT, ini bukan pertama kalinya ada yang sakit habis makan di warung Herman kan? Dulu ada yang pingsan terus sekarang ini apa mungkin ada hubungannya ya Pak RT? Ya Pak RT, saya juga mulai mikir jangan-jangan ada yang nggak beres sama makanan di sana. Kalau ini bukan kebetulan gimana? Kita harus cari tahu dong Pak, jangan sampai ada korban lagi. Nggak mau langsung menuduh tanpa ada bukti. Tapi kalau kejadiannya seperti ini terus berulang, kita tidak bisa diam saja. Kita harus tanya Herman langsung. Kita harus tahu kebenarannya Kita harus tahu kebenarannya. Baiknya kita selidiki sendiri sebelum kita mengatakan kalau Herman itu adalah pelakunya. Baik Pak RT. Sari mulai bertanya tentang keanehan yang terjadi, tapi Herman marah dan menyuruhnya tidak ikut campur. Pak, aku mau tanya sesuatu dong. Tapi aku harap kamu jawab dengan jujur ya. Apalagi toh Bu, aku itu capek kalau cuma mau ngomongin yang nggak penting, mending kita itu bicarain besok aja deh ya. Ini penting Pak, aku tuh nggak bisa diem aja. Aku dengar ada pelangganmu yang meninggal beberapa bulan terakhir, banyak yang sakit setelah makan di warung kita. Kamu itu nggak ngerasa aneh apa? Kamu percaya gosip kampung itu? Orang sakit, orang meninggal, terus warungku yang disalahkan. Jangan ikut-ikutan mereka, Bu. Aku itu nggak menyalahkan kamu, Pak. Aku tuh cuma pengen tahu kebenarannya aja. Aku tuh juga beberapa kali cium bau yang aneh dari dapur kamu tengah malam. Aku juga beberapa kali cium bau aneh dari dapur kamu ketika di tengah malam. Aku cuma mau tahu aja, kamu pakai bahan apa sih buat rendang itu? Bu, cukup. Kamu terlalu banyak tanya. Ini urusan aku, urusan warung. Kamu itu nggak perlu ikut campur. Kenapa nggak boleh tahu sih Pak? Aku ini kan istri kamu. Aku juga punya hak buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku takut ada sesuatu yang nggak beres loh Pak. Aku bilang jangan ikut campur Bu. Aku itu yang cari uang, aku yang urus warung. Kamu cuma tinggal di rumah, ngurusin dapur dan juga anak-anak. Udah, jangan ganggu aku lagi dengan pertanyaan bodohmu itu. Pelanggan mulai berkurang setelah kabar tentang pelanggan yang meninggal menyebar. Apa begini ya? Biasanya jam segini warung aku udah penuh. Sekarang bahkan satu orang pun gak ada yang datang. Apa mereka itu semua percaya gosip itu ya? Aku gak bisa diem aja nih. Aku harus lakukan sesuatu. Aku harus bikin mereka itu balik kembali. Aku harus yakinkan mereka kalau warung ini aman. Tapi bagaimana ya? Apa ada cara untuk memperbaiki semuanya? Kalau begini terus aku itu bisa bangkrut. Aku gak bisa kehilangan warung ini. Aku itu gak akan menyerah. Aku harus cari cara. Dengan cara apapun lah pokoknya.
Herman mengunjungi dukun pesugihan. Ia meminta petunjuk agar warungnya kembali laris. Kau datang lagi, Herman. Aku sudah menduga warungmu mulai sepi, bukan? Iya Ki, orang-orang takut mereka itu nggak mau lagi makan di warungku. Aku itu butuh bantuanmu Ki, aku tuh butuh pesugihan ini tetap berjalan. Kau lupa sesuatu, Herman. Setiap pesugihan punya syarat. Jika kau melanggar, maka berkah yang kau dapatkan akan berubah menjadi kutukan. Aku nggak inget Ki, aku itu benar-benar lupa apa syaratnya. Aku sudah menjalani semua seperti biasa. Aku tetap datang ke tempat keramat, tetap memberikan persembahan. Tapi kenapa semua ini terjadi? Itulah masalahnya, Herman. Kau lupa dan aku tidak bisa membantumu mengingat. Aku tidak bisa membantumu mengingatnya. Pesugihan yang kau jalani bukan pesugihan biasa. Ini pesugihan warisan keluargamu. Hanya keluargamu yang tahu syaratnya. Hanya kau yang harus menjaganya. Aku tak punya kuasa untuk mengubahnya. Tapi Ki, pasti ada cara. Aku itu nggak bisa kehilangan semuanya. Aku sudah terlalu jauh. Aku nggak bisa mundur sekarang. Kalau kau lupa syaratnya, maka pesugihan itu akan menagih sendiri. Dan kau tahu harga yang harus dibayar lebih besar dari yang kau bayangkan. Jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Aku nggak bisa memperbaikinya dong. Hanya kau yang bisa menemukan jawabannya, Herman. Tapi ingat, kau tidak punya banyak waktu lagi. Jika kau tidak ingat sebelum waktunya habis, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Aku harus mengingatnya. Aku harus. Tapi apa? Apa yang sudah aku lupakan ya? Keesokan harinya rendang yang berubah. Saat memasak, rendangnya tiba-tiba berbuih dan mengeluarkan bau anyir seperti darah. Apa ini? Kenapa rendangnya berbuih? Seharusnya nggak seperti ini dong. Baunya ini bau darah. Astaga, ada yang nggak beres nih. Ini nggak masuk akal. Aku pakai bahan yang sama seperti biasanya. Aku nggak salah ngolah kok. Kenapa bisa begini? Apa ini akibat dari pesugihan ya? Apa ini tanda kalau aku itu sudah melanggar syaratnya? Tapi aku itu nggak inget. Aku itu nggak bisa ingat syaratnya. Kau lupa. Kau harus membayar. Kau harus segera membayar persyaratannya, Herman. Herman. Hah? Suara siapa itu? Siapa? Nggak ada orang. Mungkin aku cuma kecapean. Ini cuma pikiranku sendiri. Aku udah masak rendang ini bertahun-tahun. Nggak mungkin ada cara yang aneh. Udah cukup, aku itu nggak boleh mikir yang aneh-aneh deh. Kalau aku takut nanti makin banyak yang curiga. Aku harus tetap jualan. Warung ini harus tetap jalan. Herman mengabaikan pertanda. Dia tetap menjual rendang tersebut, menganggap semua ini hanya sugesti saja. Siaman, seperti biasa rendangnya satu porsi ya. Udah lapar banget nih. Siang Pak Darto. Wah, pas banget nih. Rendangnya baru aja mateng. Dijamin enak seperti biasa deh. Mantap, seperti biasa. Rendangnya empuk, bumbunya meresap. Memang nggak ada yang bisa mengalahkan warung kamu, Man. Syukurlah Pak. Syukurlah kalau Pak Darto suka. Saya selalu menjaga kualitas biar pelanggan tetap puas. Lihat, gak ada yang aneh. Ini cuma sugesti aja deh. Aku cuma terlalu banyak mikir. Kemarin itu aku cuma kecapean doang deh kayaknya. Hei. Beberapa hari kemudian warungnya sepi total. Tidak ada satupun pelanggan yang datang selama 1 minggu. Udah seminggu dan gak ada satupun orang yang datang. Bahkan Pak Darto yang biasanya makan di sini setiap hari gak kelihatan lagi. Apa mereka itu benar-benar percaya kalau rendangnya ini berbahaya ya? Apa ini hukuman? Apa ini akibat dari pesugihan itu? Tapi aku itu gak ingat. Aku gak ingat apa yang aku langgar. Kalau saja aku itu bisa mengingatnya. Kalau saja aku itu tahu apa yang harus kulakukan untuk mengembalikan keadaan. Aku gak bisa terus begini deh. Aku itu gak bisa diam saja sementara warungku ini mati pelan-pelan. Aku harus cari cara, aku harus lakukan sesuatu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Herman putus asa, ia memutuskan untuk memasak rendang dalam jumlah yang besar untuk menarik pelanggan kembali. Aku gak bisa kalah, aku gak bisa kehilangan semuanya. Kalau mereka itu takut datang ke warungku, aku harus bikin mereka tertarik lagi.
Aku harus bikin mereka itu sadar kalau rendang ini nggak berbahaya. Aku akan bikin rendang yang lebih enak dari sebelumnya. Lebih empuk, lebih berbumbu, lebih menggoda siapapun yang menciumnya. Mereka nggak akan bisa menolak. Ini cuma perasaan aneh aja karena aku itu capek. Aku harus fokus karena aku harus masak lebih banyak lagi deh. Aku akan buktikan kalau aku itu nggak salah. Aku akan bikin mereka itu kembali. Aku nggak akan peduli apapun yang terjadi. Kau telah melanggar janji, Herman. Siapa? Siapa yang bicara itu? Kau telah melanggar janji. Kau harus membayar. Tidak, ini nggak nyata. Ini cuma pikiranku sendiri. Aku itu nggak bersalah. Astaga, kenapa apinya bisa sebesar ini ya? Ini nggak normal. Janji harus ditepati. Hukuman harus dibayar. Tidak, apa ini? Jangan, lepaskan aku. Aku tidak ingat apa janjiku. Tangan itu lalu menarik Herman ke dalam panci rendang mendidih miliknya. Dan sejak kejadian itu, keberadaan Herman tidak pernah ditemukan.